Bagaikan melewati 3 musim gugur. Bab 62. Adegan ini terlihat jelas oleh Bibi Dewi yang sedang berdiri membersihkan meja. Dia mengerutkan alis dengan keraguan. Nampaknya Presiden Stephen yang muncul di televisi ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Nona Yuki. Tetapi mengapa dia malah mengandung anak dari tuan muda? Jangan-jangan Bibi Dewi bergidik ketakutan. Tiba-tiba pintu dibuka dengan lembut. Nampak sosok Rehan yang membawa tas belanjaan berjalan masuk. "Tuan muda, Anda datang?" Suara Bibi Dewi mematahkan lamunan Yuki. Dia mendongak. Dia melihat Rehan datang. Lalu segera mengusap air mata dengan tangannya. Tapi sudah terlambat. Rehan sudah melihat air matanya. Rehan meletakkan tas belanja, mengernyitkan dahi dengan tidak senang. Berjalan ke arah Yuki, meraih dan mengangkat dagunya. "Apa yang kau tangisi? Tidak enak badan ya?" Yuki menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya, menolak untuk berbicara. Rehan sudah terbiasa dengan temperamen Yuki. Lalu dia mengulurkan tangannya yang besar untuk menghapus air mata Yuki. "Apakah pengap? Jangan menangis. Aku membeli puding sagu favoritmu. Kamu makan sedikit. Setelah itu, aku akan membawamu ke taman untuk jalan-jalan." Selesai berbicara, Rehan duduk di samping Yuki, lalu membuka puding sagu itu dan menyuapi Yuki seperti sedang menyuapi anak kecil. Yuki melirik Bibi Dewi yang sedang berdiri di samping. Lalu dia mendorong tangan Rehan dengan malu-malu. "Tidak perlu disuapi, biar aku makan sendiri." Rehan tidak memperhatikan protesnya, lalu melingkarkan tangan Yuki di lengannya. Dia menggigit bibir Yuki dengan ringan. "Patuh, tidak boleh melawan," kata Rehan. Aksinya yang intim itu membuat wajah Yuki langsung berubah semerah persik. Bibi Dewi pun dengan cepat meninggalkan bangsal tersebut. Setelah Bibi Dewi pergi, gerakan Rehan menjadi lebih santai. Tidak lagi menyuapi puding. Dengan lembut, dia mengangkat wajah kecil Yuki. "Oh, benar-benar manis." Rehan mencium bibir Yuki lagi. Suara rendahnya memikat lelaki. Hari ini pergi ke kantor untuk mengurus pekerjaan. Namun, di tengah pertemuan penting, pikiran Rehan seringkali tidak fokus. Seakan-akan otaknya dipenuhi oleh gadis kecil ini. Baru saja berpisah setengah hari, tetapi rasanya bagaikan setengah tahun tidak bertemu. Setelah pertemuan itu selesai, Rehan bahkan menolak ajakan dewan direksi untuk minum bersama. Memilih untuk bergegas ke supermarket untuk membeli makanan yang disukai oleh Yuki, lalu menyetir kembali dengan cepat. Benar saja, napasnya begitu manis, persis sama dengan fantasinya saat rapat dewan direksi. Di tengah kepusingannya, Yuki melihat wajah Stephen lagi. Wajahnya yang lembut, tampan, manja, tersenyum sambil berkata, "Yuki, tunggu kamu berumur 18 tahun, aku akan membawamu ke laut." Yuki berguling-guling, menjerit. Dia tidak pernah begitu sakit, juga tidak pernah merasakan kegilaan seperti ini. Kakak Stephen. Dia mati-matian menahan teriakannya. Tangannya menggenggam pinggang Rehan dengan erat. Air mata perlahan mengalir membasahi wajah Yuki. Benar-benar seekor babi. Bab 63. Rehan mencium Yuki dengan kuat. Gadis kecil di pelukannya nampaknya memiliki kekuatan magik yang tidak bisa dipahami. Selalu dapat dengan mudah menyalakan api gairah di tubuhnya. Tiba-tiba, Rehan merasakan sesuatu yang sedikit pahit di lidahnya.
Dia pun mengulurkan tangannya, lalu mendapati wajah Yuki sedang berlinang air mata. Mendongak, mata gelap Raihan memandang Yuki dengan lekat. "Apa yang kamu tangisi?" Yuki terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak mungkin memberitahu Raihan bahwa dia sedang merindukan pria lain, bukan? Sambil mengedipkan matanya, dia berbohong. "Aku tidak enak badan." Karena baru saja menangis, suara Yuki sedikit sengau, membawa sedikit rasa manja dan rengekan. Suasana hati Raihan tiba-tiba membaik. Dia suka Yuki bermanja-manja kepadanya. Selama dia menurut sedikit, selama Yuki tidak begitu menyebalkan dan menolaknya. Apabila dia menginginkan bulan di langit, Raihan pasti akan mengusahakan untuk mengambilnya untuk Yuki. Raihan mengelus rambutnya dengan manja, lalu mencium wajahnya dengan penuh cinta. "Aku lupa kalau kamu masih sakit. Istirahatlah dan tidurlah sebentar." Yuki mengangguk dengan rasa bersalah, lalu menutup matanya dan berpura-pura tidur. Ruangan itu menjadi sepi, sampai hanya suara napas satu sama lain yang terdengar. Yuki yang sudah lelah menangis, luapan emosi barusan membuatnya lelah. Yuki merasa bahwa kelopak matanya semakin berat. Di saat Yuki hampir tertidur, dia mendengar suara lembut Raihan di samping telinganya. "Yuki." Yuki mengabaikannya dan lanjut berpura-pura tidur. Dia takut Raihan menjeratnya lagi. "Sudah tidur?" Raihan mengulurkan jari tangannya untuk mencolek wajahnya. Yuki menahan rasa sakit, tidak bergerak dan lanjut berpura-pura tidur. Melihat Yuki tidur dengan nyenyak, Raihan berbisik dengan tidak gembira. "Dasar seekor babi, tidur secepat ini." Pinggang yang besar itu segera menggeser posisinya. Yuki merasa dirinya sudah menjauh dari pelukan Raihan dan dengan lembut digendong kembali ke sisi ranjang. Selimutnya pun sudah menutupi bahunya. Raihan meninggalkan ranjang dengan perlahan. Yuki merasa aneh. Raihan yang terbiasa sombong dan angkuh itu ternyata bisa turun dari tempat tidur dengan begitu lembut. Yuki masih menutup matanya dan berpura-pura tidur. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap. Hanya terdengar suara klik. Saklar lampu dimatikan dengan lembut. Lampu yang menyorot di atas kepalanya itu padam. Kemudian, lehernya yang belum tertutup selimut perlahan diselimuti oleh Raihan. Selimut yang dia pakai pun terasa lebih berat, seperti ditindih oleh sesuatu. Tubuhnya yang dingin tiba-tiba menjadi lebih hangat. Yuki diam-diam membuka matanya. Ternyata Raihan menaruh selembar selimut wol di atas selimutnya. Raihan membalikkan badan. Yuki pun segera menutup matanya. Ranjang di sebelahnya terasa berat. Rupanya Raihan sedang berbaring di ranjangnya itu. Tubuh Yuki kembali dipeluk oleh Raihan. Raihan memeluk Yuki dengan erat. Kedua tangannya memeluk erat pinggang Yuki, seperti anak yang memeluk boneka yang paling dicintainya. Punggung Yuki menghadap Raihan, matanya perlahan melebar. Tingkah Raihan ini membuatnya terpana bagai disengat listrik. Yuki tidak dapat menjelaskan perasaannya sekarang. Kaget, di luar dugaan, sukar dipercaya, atau yang lain. Pikirannya sangat berantakan. Ternyata Raihan mematikan lampu dan menutup selimut untuknya. Apakah cahaya menyilaukan membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak? Atau takut dia menendang selimut lalu kedinginan? Tidak, tentu saja tidak. Raihan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun atas segala perkataan dan perbuatan kepadanya. Bagaimana mungkin bisa berhati-hati melakukan hal-hal sepele seperti ini untuknya?
tidak mengerti kenapa Raihan berbuat seperti ini. Yuki pun menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkan lebih banyak lagi. Sosok Raihan di belakangnya sudah tertidur, mengeluarkan suara napas yang seirama. Yuki tertawa dalam hatinya. Masih bilang aku babi yang malas. Kulihat malahan kamu yang seperti itu. Dalam waktu sedetik langsung tertidur. Yuki perlahan menggeser tangan Raihan dari tubuhnya, lalu berbaring membalikkan badan dan masuk ke dalam alam mimpinya dengan cepat.